Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang kisi-kisi ujian madrasah matematika kelas 9. Oke, yang pertama, ada suhu udara di dalam rumah adalah 10 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara di luar rumah adalah 15 derajat Celcius lebih rendah dari suhu yang ada di dalam rumah. Di sini yang ditanyakan adalah suhu udara di luar rumah adalah kita anggap suhu yang berada di dalam bernilai positif. Nah, suhu yang berada di luar kita anggap bernilai negatif. Maka suhu udara di luar rumah adalah kalian bisa tulis minus 15 ditambah 10. Maka suhu di luar rumah adalah minus 5 derajat Celcius. Itu untuk yang nomor 1. Nomor kedua, hasil dari 32 dipangkatkan 3/5 dikalikan 27 dipangkatkan 2/3. Nah, untuk soal seperti ini kalian pecahkan. Nah, di sini dari 32 itu clue-nya adalah 5. Ya, clue-nya ada 5. Cari angka yang dipangkatkan hasilnya, yang dipangkatkan 5, hasilnya adalah 32. Nah, Ibu coba 2 ya, karena bilangan terkecil 2. Kita coba 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, kita coba 2 pangkat 5 ya. Kita coba berarti 2 pangkat 5, kita coba hasilnya pas saat kita coba 2 pangkat 5 adalah 32. Karena 2 pangkat 5 32, maka 32 ini kita pecah menjadi 2 pangkat 5. Ya, kita pecah menjadi 2 pangkat 5 dalam kurung 3/5. Kita pecahnya satu-satu dulu ya, yang 32. Nah, di sini 5 sama 5, pangkat 5 sama pangkat 5 coret. Jadi sisanya untuk yang 32 adalah 2 pangkat 3. Tuh, untuk yang 32 pangkat 3/5. Sekarang kita pecah yang 27. Cari angka yang dipangkatkan 3, hasilnya 27, karena di sini clue-nya 3. Berarti kita coba 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, berarti nggak boleh. Selain 8, yaitu kita coba 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kalau kita kalikan hasilnya adalah 27. Sama dengan 27 ya. Berarti 27 itu adalah 3 pangkat 3. Berarti kita bisa jabarkan 3 pangkat 3 dalam kurung 2/3. Coret 3-nya lagi. Maka untuk 27 hasilnya adalah 3 pangkat 2. Tuh, nanti dijabarkannya seperti ini hasilnya. Setelah dijabarkan, maka hasilnya adalah tadi menjadi 2 pangkat 3, itu 32-nya, dikalikan dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 adalah 8, berarti 8 dikalikan 3 pangkat 2 adalah 9. Kalian kalikan, 8 kali 9 adalah 72. Maka hasil dari 32 dipangkatkan 3/5 dikali 27 dipangkatkan 2/3, hasilnya adalah 72. Itu untuk yang nomor 2. Selanjutnya, nah, untuk yang nomor 3 adalah bentuk rasional. Di sini soalnya adalah, ini soalnya ya. Soalnya adalah akar 2 dikurang akar 3 per akar 2 ditambah akar 3. Nah, karena di sini rasional penyebutnya positif, kalian kalikannya dengan yang negatif. Kalian kalikan pelangi. Berarti akar 2 dikalikan akar 2 menjadi 2. Akar 2 dikalikan min akar 3. Kalau kalian jabarkan seperti ini ya. Akar 2 kalikan akar 2, 2. Dikurang akar 2 dikalikan akar 3 adalah min akar 6. Min akar 6. Lalu kalian kalikan lagi. Akar 3 dikalikan 2. Akar 3 dikalikan akar 2 menjadi min akar 6. Min akar 3 kalikan min akar 3 yaitu 3 plus 3 ya, karena min ketemu min. Nah, yang bagian bawahnya ujung kalikan ujung. Akar 2 kalikan akar 2, akar 3 kalikan akar 3. Menjadi 2 dikurang 3.
Nah, setelah itu kalian jabarkan sini ya. Ini 2 ditambah 3 berarti sisa 5. Min akar 6 dikurang akar 6 jadi min 2 akar 6 karena sama-sama akar 6 bisa dihitung. Per 2 dikurang 3 adalah min 1. Kalian bagi. 5 dibagi min 1 menjadi min 5. Min 2 akar 6 dibagi min 1 jadi plus 2 akar 6. Hasilnya seperti ini. Atau boleh 2 akar 6 dikurang 5. 5-nya taruh di belakangnya minus ya. Itu untuk yang bentuk rasional. Oke, selanjutnya untuk soal yang keempat. Ya, diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 5. Jika fa sama dengan 11, maka nilai a adalah di sini diketahui f(x) sama dengan 2x ditambah 5 dan fa adalah 11. Ganti variabel x yang di sini, variabel yang x ini kalian ganti dengan angka a menjadi 2a tambah 5 sama dengan, karena sudah diganti variabel a maka sama dengannya harus sama dengan 11 ya, menjadi 2a sama dengan 5-nya pindah ruas menjadi 11 ditambah 5. 2a sama dengan 11 tambah 5 yaitu 6. 11 dikurang 5 ya, pindah ruas bukan ditambah. 11 dikurang 5 maka 2a sama dengan 6. A nya adalah kalian bagi 6 dibagi 2 maka nilai A nya adalah 3. Yang ditanyakan adalah nilai A, berarti nilai A nya adalah 3. Itu untuk yang nomor 4. Selanjutnya, dari 28 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, 15 anak ikut pramuka, 12 anak ikut futsal, dan 7 anak ikut futsal dan pramuka. Keduanya berarti dia suka dua-duanya, ikut futsal juga, ikut pramuka juga. Ya, di sini yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang tidak ikut pramuka dan futsal. Nah, di sini kita tulis diketahuinya. Banyaknya yang ikut pramuka. Pramuka adalah 15. Di sini ikut dua-duanya, berarti 15 itu adalah gabungan antara si yang ikut futsal dengan ikut pramuka. Berarti supaya kita tahu yang ikut pramukanya saja, berarti kalian kurangkan dengan yang suka keduanya. Berarti 15 dikurang 7, maka ada 8 orang nih yang ikut pramuka. Pramuka aja ya, P aja. Nah, kalau untuk futsal, di sini futsal ada 12. Nah, 12 ini itu adalah sama, gabungan yang ikut pramuka juga. Maka supaya kita mencari yang futsalnya aja, maka dikurang sama yang suka keduanya, berarti 12 dikurang 7. Hasilnya adalah 5. Nanti kalian buat diagram Venn-nya, pramuka, futsal. 8 itu adalah hasil yang sudah dikurang dengan 7. 7-nya letaknya di tengah-tengah karena 2 diapit. Letaknya mengapit ya 7-nya karena 7 itu suka pramuka, suka futsal juga. Maka letaknya di tengah. Lalu futsalnya itu ada 5 orang sisanya. Di sini yang ditanyakan adalah yang tidak suka keduanya. Kalau yang tidak suka letaknya pasti di luar. Di luar lingkaran ini. Berarti mencari P-nya adalah caranya tinggal kalian jumlahkan 28. Jadi 28 sama dengan kalian jumlahkan ini. 8 tambah 7 tambah 5 tambah si P-nya. Jangan lupa P. Berarti 28 sama dengan 20 tambah P. Maka P-nya adalah 28 dikurang 20. Maka yang tidak suka ada 8 orang. Berarti P ini bernilai 8 orang. Nah, 8 orang ini adalah yang tidak suka futsal maupun pramuka. Selanjutnya,
Pak Andi membeli lahan seluas 1/1/4 hektar, kemudian beli lagi 4/1/6. Nah, lahan tersebut akan dibagi untuk ditanami beberapa tanaman. Luas masing-masing lahan adalah 1/1/12 hektar. Yang ditanyakan adalah berapa banyak jenis tanaman yang bisa ditanam di kebunnya Pak Andi. Caranya, 1/1/4 itu kebunnya, ditambah dia beli lagi Pak Andi 4/1/6. Kalian samakan penyebutnya, yaitu per 12. 1 tambah 4 kalian jumlahkan dulu. 1 tambah 4 menjadi 5, taruh tengah-tengah. Kita samakan penyebutnya, 12 bagi 4 3, kalikan 1 3. 12 bagi 6 2, kalikan 1 2. Maka hasilnya adalah 5/12. Oke, sampai sini hasilnya 5/12. Sekarang itu adalah kebunnya. Kalau di total, berarti tadi hasil kebunnya adalah 5/12 kalian ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 65/12. Nah, ini adalah total kebunnya. Nah, lahan tersebut akan dibagi menjadi 1/1/12. Nah, 1/1/12-nya kalian ubah ke pecahan biasa menjadi 13/12. Berarti di sini dibagi. Kalian tinggal bagi. 65/12 kalian bagi dengan 13/12. Karena bentuknya pembagian, maka tandanya harus diubah ke perkalian. Berarti 65/12 dikali berubah jadi 12/13. Coret yang sama-sama 12. Tinggal kalian bagi 65 dibagi 13, yaitu ada 5 jenis tanaman. Oke, selanjutnya uang Cindy berbanding uang Adam, uang Bagas adalah 9/6/5. Di sini diketahui jumlah uang Adam dan Cindy adalah 840.000. Yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka bertiga adalah, nah di sini diketahui Adam berbanding Bagas berbanding Cindy, yaitu 9/6/5. Di mana uang Adam dan Cindy jumlahnya adalah 840.000. Sekarang kita cari dulu uang Adam. Adam berhubungannya sama Cindy. Berarti kita perbandingannya berarti 9 per Adam ditambah Cindy untuk penyebutnya ya. 9 ditambah 5 yaitu adalah 14. Berarti 9/14 kali 840.000. Nah, maka uang Adam adalah 540.000. Ini uang Adam. Oke, sekarang Adam udah dapet nih uangnya 540.000. Sekarang Adam sudah dapat. Sekarang kita cari uang Bagas. Berarti Bagas hubungannya dengan si Cindy lagi, karena hubungannya sama sini yang sudah diketahui. Berarti Bagas adalah 6 ditambah 5 untuk bawahnya ya. 6/6 tambah 5, 14. Tetap 14 ya bawahnya karena hubungannya Adam dan Cindy. Jadi 6/14 dikalikan 840.000. Oke, maka uang Bagas adalah 360.000. Oke, ini untuk uang Bagas. Nah, untuk uang Cindy sama caranya, berarti Cindy adalah 5, hubungannya sama per 14 semua. Karena di sini cluenya Adam ditambah Cindy, berarti Adam ditambah Cindy. Jadinya penyebutnya semuanya per 14. Berarti untuk Cindy adalah 5/14 dikalikan 840.000, hasilnya adalah 300.000. Nah, yang ditanyakan adalah total keseluruhannya. Berarti kalian jumlahkan yang ini, jumlahkan ketiga uangnya. Berarti kalian jumlahkan 540.000 ditambah 360.000 ditambah 300.000. Maka total uang mereka adalah 1.200.000.
Itu untuk yang nomor ini. Selanjutnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam waktu 2 minggu. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka banyaknya pekerja tambahan yang diperlukan adalah, kita pakai, ini adalah soal perbandingan. Kita memakai logika ya. 15 orang itu bisa selesai waktunya dalam 2 minggu. Nah, kira-kira kalau misalkan selesai dalam 10 hari, maka orang yang dibutuhkannya pasti lebih banyak. Kenapa? Karena waktunya hanya sedikit. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Yang kanannya bertambah, yang kirinya berkurang. Berarti perbandingannya adalah, kalian tinggal cari. Ini ya rumusnya, 15 per X sama dengan 10 per 12. Kalian perkecil 10 dengan 12 ya. Sama-sama bagi 2, yaitu 5 per 6. Kalian kalikan silang, berarti 15 kalikan 6 dibagi 5. Kalian coret, 15 bagi 5 adalah 3. 3 dikalikan 6 adalah 18 orang. Jadi, tambahan pekerja untuk selesai 10 hari itu tinggal kalian kurangkan 18 orang dikurangkan dengan orang yang awalnya. 18 dikurang 5 adalah 3 orang. Jadi tambahannya adalah 3 orang supaya dia jadi 18 orang gitu. Selanjutnya, Mira menyimpan uang di bank sebesar 700.000. Setelah 5 bulan, Mira mendapatkan bunga sebesar 43.750.000. Yang ditanyakan adalah besar suku bunga di bank tersebut. Nah, untuk rumus bunga tabungan, kalian hanya memakai rumusnya ini. B sama dengan M kali B min ya. Bunganya di sini sudah dapat 43.700.000. Tinggal kalian tulis. Ini adalah bunganya. Ini adalah B. Ini adalah tabungan awalnya atau modalnya. Ini adalah waktunya. Tinggal kalian tulis. Masukkan bunganya 43.750 sama dengan modalnya tabungan awalnya 700.000. Kalikan I-nya yang ditanya per 100. Kalikan N-nya 5 per 12. Oke. Coret kanan dan kiri. Di sini nolnya ada 1, coret 1. Ada 2, coret nolnya 2. Oke. Setelah itu kalian tinggal kalikan. Berarti 12 ini kalian kalikan dengan yang ini. Dengan angka di depannya, berarti 4375 kali 12 sama dengan 700 dikalikan 5. Jadi 3.500 I. Maka I-nya adalah sama dengan 4375 kali 12 dibagi 3.500. Kalian hitung sendiri hasilnya ya. Nanti dapat I-nya berapa persen. Tuh. Selanjutnya, diketahui sudut AOB adalah 45 derajat dan sudut OB adalah 7 cm. Di sini yang ditanyakan adalah hitunglah panjang busur. Kita gambar lingkaran. Di sini anggap seperti ini ya. OB 7, sudutnya adalah 45. Berarti di sini masukkan 45. Yang ditanya adalah panjang busur. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Tinggal kalian kalikan. Berarti 45 per 360 dikalikan keliling lingkaran. Rumusnya ada 2 PR. Berarti kalian kalikan 2 kali 2 per 7 kali jari-jarinya 7. Oke, 7 dengan 7 dicoret. 45 dengan 360 sama-sama dibagi 15. 45 dibagi 15 adalah 3. Oke, 360 dibagi 5 adalah 360 dibagi 15 adalah 3
360 dibagi 15, dihitung. 24 ya. Kalian tulis 24. Nah, 3 dengan 24 perkecil lagi menjadi 1 per 24 dibagi 3 adalah 8. Maka jadinya 1 per 8 dikalikan 2 kalikan 22. Nah, 22 kali 2 adalah 44, berarti 44 dibagi 8. Nah, dicek ya. Nanti dapat panjang busurnya adalah berapa? 44 dibagi 8. Oke, dicari sendiri. Oke, selanjutnya perhatikan gambar A, B, C, D dan persegi KLM. Jika B adalah titik pusat simetri putar dari KLMN, maka luas daerah yang diarsir. Di sini yang ditanyakan luas daerah yang diarsir ini nih. Ditanyakan ini. Nah, di sini kalau kita putar yang KLM-nya, dari gambarnya kita putar, nanti berbentuknya jadi seperti ini karena diputar ya. Nah, saat diputar berbentuknya seperti ini, maka luas daerah yang diarsir adalah 1/4, rumusnya adalah 1/4 dikalikan sisinya, berarti 1/4 dikalikan 8 dikalikan 8, maka luas yang diarsir adalah 16 cm. Selanjutnya, nah, di sini adalah soal garis singgung persekutuan luar. Nah, yang namanya garis singgung, garis singgung itu adalah garis KL. Ini adalah garis singgung namanya. KL itu adalah garis singgung, atau disingkatnya singgung. Nah, KA itu adalah jari-jari besar. LB adalah jari-jari kecil. Nah, AB adalah jaraknya, atau panjang busur atau panjang jaraknya. Nah, rumus garis singgung luar adalah P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil pangkat 2. Ini ya, mencari garis singgung luar rumusnya. Tinggal kalian masukkan aja. Berarti akar 17 kuadrat dikurang 10 dikurang 2, 8 kuadrat. Berarti akar 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Nah, 17 kuadrat adalah 289. 8 kuadrat adalah 64. Berarti akar 289 dikurang 64. Maka KL adalah akar 225. Akar 225 adalah 25. Maka maka garis singgung luar KL adalah 25 cm. Selanjutnya, sebuah kapal berlayar sejauh 45 km ke arah timur. Kemudian belok ke arah utara sejauh 60 km. Jarak terpendek adalah, kita gambar ilustrasinya ya. Kapal bergerak ke arah timur 45. Ke arah utara 60. Nah, yang ditanya adalah jaraknya dari titik awal sampai titik akhir. Berarti ini adalah Pitagoras. Mencari sisi miring adalah rumusnya 45 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Ini dikuadratkan ditambah ini. Menjadi 45 kuadrat adalah 2025 ditambah 3600. Maka akar 5625 adalah 75 km. Maka jaraknya adalah 75 km. Tuh, jarak dari titik awal ke titik kapal berhenti. Selanjutnya, nilai minimum dari fungsi kuadrat fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 12 adalah, nah di sini Ibu mau menjelaskan 2 ini adalah A, 4 adalah B, min 12 adalah C. Nih ya, bisa dilihat di gambarnya. Nah, nilai minimum rumusnya adalah min D per 4A, di mana D adalah rumus diskriminan. Rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Rumus D adalah B kuadrat
min 4AC. Nah, nanti kalian masukkan ke rumus yang ini. Hasilnya jadinya B kuadrat min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Ganti B-nya dengan 4, A-nya ganti dengan 2, C-nya ganti min 12. Maka nilai minimumnya dari fungsi 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 12 adalah min 14. Selanjutnya, diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari 2X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 6, di mana X1-nya lebih besar dari X2. Yang ditanyakan adalah nilai 4X pangkat 2. Oke, untuk soal yang seperti ini, kita cari dulu pemfaktorannya. Kalian faktorkan dulu. 2x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 6. Kalian carikan akar-akarnya dahulu. Pakai rumus ABC boleh, pakai rumus yang pemfaktoran boleh. Nah, supaya gampang, Ibu mau bagi semuanya dengan 2, variabel 2. So, diperkecil ya, 2 bagi 2 menjadi x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 6. Nah, baru di akar-akar dibentuk akar-akarnya. Di sini kanan dan kiri ada x pangkat 2, taruh di sini x sama x. Nah, sekarang caranya boleh pakai pemfaktoran, boleh pakai ABC ya. Kalau Ibu pakainya pemfaktoran. Cari angka, 2 angka, kalau dijumlahkan hasilnya min 2, kalau dikali hasilnya min 6. Nah, angka tersebut adalah 1 dan min 3. Maaf sebentar. Yang salah. Ini min 3 ya. Oke, jadi gini. Cari angka kalau dikalikan hasilnya min 3, kalau 2 angka kalau dikalikan hasilnya min 3, lalu kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Nah, angka itu adalah 1 dan min 3. Kita coba ya. 1 dikalikan min 3, angkanya 1 dan min 3. 1 dikalikan min 3, hasilnya min 3. Lalu, 1 dikurang min 3, 1 dikurang 1 ditambah min 3, hasilnya adalah min 2. Maka angkanya adalah 1 dan min 3. Jadi plus 1 dan min 3. Ini adalah akar-akarnya. Kalian boleh mencari dengan rumus ABC. Nanti hasilnya juga sama seperti ini. Maka di sini X1-nya adalah, kalau yang awalnya positif, dia jadi negatif. Awalnya negatif, X2-nya menjadi positif. Di sini ditanyakan X1 lebih besar dari X2. Maka X1 harus lebih besar dari X2. Maka X1 ini adalah yang bernilai X1-nya adalah 3. X2-nya adalah min 1. Kenapa X2-nya jadi min 1? Karena lihat teori yang ini. Nah, di sini X1-nya 3, lalu X2-nya min 1. Sekarang, yang ditanyakan adalah 4X2. Ganti X2 ini dengan angka yang sudah dicari, min 1. Berarti 4 dikalikan min 1. Maka hasilnya adalah min 4. Tuh. Selanjutnya, nah, soal seperti ini kalian hanya tinggal mencari rumusnya, memakai rumus yang ini ya. Berarti kalian kalikan silang aja. Berarti 12 dikalikan 6. Berarti 12 kalikan 6 dalam kurung ditambah 7 dikalikan 4, silang ya. 7 dikalikan 4 per 6 tambah 4. Nah, ini rumusnya. Pakai rumus yang Ibu lingkarin. 12 kali 6 adalah 72 ditambah 7 kali 4 28 per 10. 72 tambah 28 adalah 100 per 10. Maka EF adalah 10. Pakai rumus yang ini ya. Yang rumus pola ikan bersilangan. Oke, selanjutnya
Nah, bayangan titik min 8,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 3 dan dilanjutkan dengan X sama dengan 4. Nah, di sini ada kata X sama dengan, berarti memakai rumus yang nomor 5. Kalian pakai rumus yang nomor 5, yang diambil rumus nomor 5. Maka kita coba ya. Min 8,3 direfleksikannya dengan X sama dengan min 3. Nah, rumusnya adalah 2H dikurang X, Y. H-nya itu adalah si min 3-nya. Berarti caranya adalah 2 dikalikan min 3 dikurang min 8 ya. Karena X-nya itu min. Komanya adalah koma Y, 3. Maka 2 dikalikan min 3, yaitu min 6 ditambah 8,3. Min 6 min 6 ditambah 8 adalah 2, maka hasilnya adalah 2,3. Nah, 2,3 ini kalian lanjutkan refleksi dengan yang ini. Caranya sama seperti ini, memakai rumus ini. Kalian coba sendiri ya. Hasil refleksi yang pertama direfleksikan lagi dengan yang X sama dengan 4. Tuh. Selanjutnya, 2 dadu dan sekeping mata uang logam dilemparkan sekaligus. Kemudian dicatat sisi yang muncul, diasumsikan munculnya mata dadu yang seimbang dan munculnya setiap mata uang yang seimbang. Peluang memperoleh sisi angka pada mata uang dan kedua dadu yang berjumlah 4 adalah, nah di sini dadu itu jumlahnya adalah, kita cari dulu NS-nya. Dadu itu jumlahnya adalah 6 ya, 1 sampai 6. Karena di sini ada 2 dadu, berarti 6 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 1. Kenapa 2? Karena 2 ini adalah mata uang. Mata uang itu ada 2 jenis. Ada mata uang angka dan ada mata uang gambar dalam koin logam ya. 6, kenapa 6 pangkat 2? Karena ada 2 dadu. Jadi kalau 2 dadu itu artinya 6 dikalikan 6, bukan 6 kali 2. Nah, di sini kenapa 2? Kenapa 2? Karena mata uang logam itu ada 2. Ada angka dan ada gambar. Nah, NS-nya berarti 6 pangkat 2 dikalikan 2. NS-nya adalah totalnya 72. Sekarang yang di sini adalah mata dadu berjumlah 4. Kita cari N yang berjumlah 4. Gabungan dengan si mata uangnya. Kita coba, berarti karena di sini munculnya angka, berarti angka, dadu yang jumlahnya 4, berarti 1,3. 1 tambah 3, 4. Lalu A, 3,1. 3 tambah 1, 4. Lalu A, 2,2 ya. Kenapa bisa sama? Karena ada 2 dadu. Maka NA atau N4-nya adalah 3 kemungkinan. Yang ditanya adalah peluangnya. Berarti peluang sama dengan N4, berarti 3 per totalnya 72. Kalian perkecil. Sama-sama bagi 3 menjadi 1 per 24. Tuh. Oke, selanjutnya sebuah tabung diketahui volumenya 1570, tingginya 5 cm. Yang ditanyakan adalah berapa luas permukaannya. Nah, di sini yang diketahui volume dan tingginya. Yang belum ada adalah jari-jarinya. Jadi kita cari jari-jarinya dulu dari rumus volume. Volume rumusnya adalah, volume tabung adalah VR kuadrat T. Volumenya masukkan 1570 sama dengan pi-nya ganti 3,14. Kalikan R-nya yang dicari, kalikan 5. Oke. 1570 3,14 kalikan 5 adalah 15,7 R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 berarti adalah 1570 dibagi 15,7. Maka R-nya adalah 100. Nah, sekarang kita lanjut. Berarti R adalah akar 100.
Maka jari-jarinya adalah 10 nih, sudah dapat. Sekarang ditanya luas permukaan. Luas permukaan tabung rumusnya adalah 2VR R tambah T. Kalian cari sendiri ya, 2VR dalam kurung R tambah T. Nah, ini adalah rumus tabung. Luas tabung kalian hitung sendiri. Karena jari-jarinya sudah dapat 10, tingginya sudah dapat 5. Maka pi-nya memakai 3,14. Dihitung sendiri ya. Selanjutnya, hitunglah volume kerucut jika diketahui diameter alasnya 24 dan tingginya 7 cm. Yang ditanyakan adalah volume. Di sini alasnya 24, berarti alas itu adalah diameter. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari 24. Jari-jarinya adalah 12. Kalian masukkan ke rumus kerucut volume, yaitu sepertiga dikalikan pi dikalikan R pangkat 2 dikalikan T. Pi-nya pakai 22/7. R-nya ganti 12 pangkat 2. T-nya ganti 7. 7 dengan 7 dicoret. 22 dikalikan 1. 12 kuadrat adalah 144, berarti 22 kalikan 144 dibagi 3. Maka volume kerucut adalah 1056 cm3. Selanjutnya, Bahtiar akan mengukur lebar sungai dengan acuan sebuah pohon di seberang sungai dan menancapkan 4 tongkat. Nah, Bahtiar itu mau lewati sungai, dia menancapkan 4 tongkat supaya jadi tanda. Nah, 4 tongkat itu dia beri nama tongkat A, tongkat B, tongkat C, dan tongkat D. Nah, yang di sini Bahtiar mau mengukur lebar sungainya dengan bantuan tongkat. Maka pada gambar ya, ini gambarnya. Maka di sini yang ditanya adalah lebar sungainya. Ini yang ditanya. Ini adalah mencari rumus dengan kesebangunan atau kesebangunan dan kekongruenan. Nah, maka perbandingannya mencari ini kita anggap P ya. Berarti kalau kita buat segitiga seperti ini. Di sini D, ini A, ini B, ini C, ini P ya, pohon ya. Oke, DA-nya di sini 4, di sini 4, di sini 3. Maka perbandingannya adalah DP per AP sama dengan DC per AB. DP-nya berarti yang ditanyakan lebarnya kan lebar sungai, berarti DP per AP-nya berarti 3 ditambah DP. Karena AP jaraknya dari titik bawah ke titik pohon ya, AP. Berarti 3 tambah DP sama dengan DC-nya adalah 3 per 4. Oke, kalian kalikan silang. Menjadi 4 DP sama dengan 3 kalikan 3, 9. 9 tambah 3 DP. DP sama DP kelompokkan. Berarti pindah menjadi DP. 4 DP dikurang 3 DP menjadi DP. Sama dengan bentar ya, DC-nya 3 per 4. Ini AP-nya adalah ini 4 ya, maaf ini 4. Kita ulang ya. Kita ulang. DP AP-nya di sini 4, berarti AP itu adalah 4 ditambah DP sama dengan DC-nya 3 per 4. Kalian kalikan silang. Jadi 4 DP sama dengan 3 dikalikan 4 adalah 12. Ulang ya, di ini aja. Terlalu penuh, kita ulang. Perbandingannya berarti DP per AP sama dengan DC per AB.
DP-nya adalah, yang ditanya lebar sungai berarti DP. AP adalah gabungan dari AP, berarti dari bawah ke atas. AP gabungan dari AD dan DP. AD-nya 4, ditambah DP-nya yang dicari lagi tadi. AP gabungan dari AD ditambah DP. Sama dengan DC-nya 3, AB-nya 4. Kalian kalikan silang. Menjadi 4 DP sama dengan 3 dalam kurung 4 ditambah DP. Oke. Menjadi 4 DP sama dengan 12 ditambah 3 DP. Nah, pindahkan DP-nya dengan DP. Pindahkan 3-nya menjadi 4 DP dikurang 3 DP menjadi 1 DP sama dengan 12. Maka DP-nya adalah 12. Lebar sungainya adalah 12. Oke, selanjutnya seseorang membeli sepeda motor bekas harga 12 juta dan mengeluarkan biaya perbaikannya 500.000. Jadi dia udah beli sepeda nih, sepeda motor. Harganya motor bekas harganya 12 juta. Nah, dia keluarin biaya lagi 500.000 buat benerin motornya itu. Nah, setelah beberapa hari ternyata dia nggak suka, akhirnya dijual lah motornya, dijual seharga 15 juta. Berarti dia mendapatkan untung karena dijualnya harganya 15 juta. Dia beli 12 juta, perbaikannya 500.000. Berarti total dia belinya sama perbaikan adalah 12.500.000. Maka dia secara nggak langsung untungnya adalah 2.500.000. Kenapa bisa untung 2.500.000? Nah, mencari untung adalah harga jual dikurang harga beli, ya. Dia jualnya 15 juta. Belinya 12 juta dikurang biaya perbaikan, ya. Kalau ada kata-kata biaya perbaikan ikut dikurang juga. Berarti harga jual dikurang harga beli dikurang biaya perbaikan. Berarti untungnya adalah 2.500.000. Di sini yang ditanyakan adalah persen untung. Nah, persen untung rumusnya adalah untung per harga beli kali 100%. Untungnya tadi 2.500.000 per harga belinya adalah 12 juta dikalikan 100%. Maka dia untung adalah 20,83. Kalian bulatkan menjadi 21%. Tuh, untuk yang soal persentase untung. Oke, terima kasih. Kalau ada yang pertanyaan boleh tanyakan ke Ibu, atau ada yang belum paham bisa tanyakan ke Ibu. Semoga bermanfaat apa yang Ibu berikan dan dilancarkan ujiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.